Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Amin, 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 amin. Amin. Wah, ini ada berita mengejutkan nih tentang U17. Wah, katanya bisa menang lawan tim dari Rusia. Bener nih, bro. Iya. Bener ini. Agak mengagetkan Ya, jadinya. ya memang kan setelah kembali dari TC di Jerman, Coach Bima Sakti itu merencanakan dua laga uji coba di Jakarta dan katanya satu lagi mungkin di Surabaya nanti katanya ya. Tapi kita juga belum terinformasi yang lebih valid gitu loh. Tapi dari hasil uji coba kemarin ketika melawan Torpedo Moskow, mereka bisa berhasil memenangkan laga dengan jumlah gol yang cukup besar ya, Wah, 4-0 gitu loh. mantap Walaupun ini. memang pertandingan tersebut tidak disiarkan secara langsung, kemudian itu juga menjadi pertandingan yang tertutup. Artinya, walaupun hal yang demikian yang dicoba ditawarkan oleh timnas kita, mungkin ini adalah sebuah bentuk strategi agar permainan tidak gampang di Contek ini ya, ya, atau dibaca. dicontek katakanlah, dibaca oleh calon lawan timnas kita nanti. Tapi ini hasil yang menggembirakan ya, mengingat bahwa gelaran pertandingan Indonesia itu kan berlangsung mungkin ya beberapa hari lagi ya. Tanggal 10 sudah mulai itu pertandingan melawan Ekuador gitu loh, Bro. Ya, ya kan kita Hmm. sempat bahas kemarin ya bahwa Hmm? membuktikannya ini tim bisa bersaing atau tidak di Piala Dunia ya harus di apa harus memenangkan dua laga di uji coba yang di tanah air ini kan gitu. Tapi Ya, walaupun bukan jaminan bahwa uji coba ini akan menargetkan untuk menang, tapi kalau menang kan bagus. sebetulnya gini, memang ada ini juga ya kekhawatiran juga ya ketika uji coba dilangsungkan menjelang pertandingan event resminya digelar. Ya pertama, yaitu tadi ya, memang sebagai strategi yang paling mungkin apabila memang rencana latih tanding ini tetap direalisasi, yaitu pertandingan tertutup. Itu satu ya, supaya tidak bisa dicontek katakanlah gitu loh. Ya, yang kemudian yang kedua, para pemain juga harus bisa menjaga gitu loh, menjaga ritme permainan. Juga jangan terlalu di force katakanlah ya. Karena yang dikhawatirkan dengan tenggat waktu yang begitu pendek, kemudian kalau sampai terjadi cedera atau apa-apa ini akan pusing semua pihak gitu loh. Ya pemain juga punya potensi untuk tidak bisa berlaga di event sesungguhnya. Pihak dari manajemen kepelatihan juga bingung kalau misalkan pemain cedera itu kemudian harus mereka juga kan harus memasukkan nama-nama baru yang belum tentu hasilnya juga seperti apa yang dipertunjukkan oleh pemain yang cedera tadi gitu loh. Ya, Jadi ya. ini memang mengandung berbagai macam pertimbangan yang harus dilakukan dan ini harus direncanakan dengan baik gitu loh. Jadi sebenarnya nih puas nggak sih kita tahu bahwa timnas U17 bisa menang dengan telak gitu. 4-0 kan lumayan telak lah kalau menurut saya. Iya. Memuaskan nggak sih ini? Ya sebetulnya gini, kalau di apa ya yang disinyalir bahwa kita akan melakukan uji coba dengan salah satu tim yang berlaga di Under 17 nanti, Hmm. ketika kita menang melawan tim Torpedo Rusia, saya pikir sih ini memang sudah menjadi hal yang wajar ya, karena Hmm. Torpedo Rusia itu tingkatnya adalah klub, sedangkan Mhm. timnas adalah tingkat tim nasional gitu loh. Ya, ya. Jadi hal yang wajar dan tidak terlalu istimewa menurut saya kalau Indonesia Mhm. menang sampai 4-0 melawan Torpedo Mhm. Moskow gitu loh. Oh, gitu. Ha-ha. Nah, terkecuali katakanlah ya Indonesia kemudian bisa beruji coba dengan tim juga yang kontestan Piala Dunia Ya. di event yang sama dengan hasil yang bagus ya tentu ini juga menumbuhkan semacam optimisme ya. Tapi kalau Mhm. melawan klub, tingkat klub saya pikir belum menunjukkan ini ya tingkat ekspektasi yang kita harapkan sepertinya gitu loh bro. Ya. Ya kemarin kan katanya ada dua negara peserta Piala Dunia U17 yang mengajak Indonesia untuk menjadi partner berlatih mereka Iya, kan. Tapi ya. katanya ditolak karena takut cedera. Tapi terus ada juga uji coba juga ini gimana sih maksudnya? Ya itu Apa tadi kan menganggap lawannya suka curang? eh, kan saya katakan bahwa latih tanding menjelang laga yang sesungguhnya itu kan Mhm. mengundang banyak Mhm. pertimbangan
mengundang banyak konsekuensi dan resiko. Mhm. Nah, kalau misalkan kita andaikan lah ya, Mhm. kalau yang dilatih tanding kita melawan tim yang benar-benar U17 dan nanti akan berlaga di event yang sama, Mhm. apabila kita kalah dalam jumlah gol yang banyak, itu Mhm. secara mental akan sangat bahaya. Apalagi Oh, eventnya sangat dekat gitu loh. ya. Apakah recovery mentalitas ini akan bisa cukup diselesaikan dalam waktu beberapa hari? Itu juga akan ini ya, akan memberikan hasil yang berbeda nantinya. Nah, Mhm. kalau misalkan apa yang diharapkan oleh Coach Bima Sakti, bagaimana hanya untuk memantapkan strategi dan taktik, memang ada baiknya dilawan adalah klub-klub atau tim-tim yang mungkin secara kualitas ada di bawah gitu loh. Hmm. Biar pertama ya, ini kan hanya pemantapan pada strategi dan taktik, bukan Mhm. melihat pada hasil. Mhm. Kalaupun hasilnya didapat positif, ya itu adalah sebuah hal yang wajar. Ya. Mengingat yang dilawan adalah tim yang Klub. setingkat Ya. klub. Gitu Ya. loh, bro. Ya. Eh, tapi gini ya, saya Hmm, saya kan pengennya tuh bahwa timnas Indonesia ini yang U17 itu, hmm, kalaupun kalah tapi mainnya bagus, ya kita boleh apresiasi kan. Tapi kalau menang betul. tapi mainnya jelek, itu kan bisa aja kejadian. Makanya ini menang terus kita nggak nonton gitu ya. Apakah Hmm. permainan Indonesia ini baik atau enggak tuh gimana ya? Ya itu tadi, ya kan karena pertandingan tertutup ya sangat mungkin bahwa ini hanya pemantapan strategi saja sih sebetulnya. Dan Hmm. ini juga menghindari ada mata-mata nih dari Hmm. tim peserta Piala Dunia lain yang satu ini ya, satu grup dengan Indonesia. Ini bisa Hmm. bisa menjadi hal yang ingin coba diantisipasi. Nah, Hmm. mungkin kalau misalkan di pertandingan kedua katakanlah jadi juga dilakukan, mungkin juga dengan pertandingan tertutup Hmm. dan hasilnya juga katakanlah bisa memberikan Menang. hasil yang positif gitu Hmm. ya. Ini akan sangat bagus sekali gitu loh. Hmm. Nah, tinggal bagaimana manajemen kepelatihan apakah masih butuh latih tandingnya sekali lagi mengingat bahwa gelaran hanya tinggal mungkin ya 8-9 hari lagi gitu loh, bro. Ya, ya. Tapi gini ya, kalau misalkan dia berlatih lagi melawan Mm-mm. sesama peserta Piala Dunia U17, loh kan Indonesia boleh dibilang sebenarnya di bawah mereka semua kan. Jadi kalau mau menang tuh rasanya ragu-ragu juga ini bisa menang apa enggak gitu kan. Saya sih berpikir gini, mungkin yang coba dihindari oleh manajemen kepelatihan U17 adalah cedera pemain, bro. Ini yang Hmm. paling paling mungkin ya mereka coba hindari. Hmm. Jadi, kalaupun mereka tidak melakukan uji coba sekali lagi ya, saya pikir itu hal yang mungkin ini ya baik-baik saja, nggak ada masalah gitu loh. Ya, ya. Asalkan bahwa kinerja yang sudah ditunjukkan, kemudian kualitas yang bisa dipertontonkan saat mereka bermain dengan Torpedo ini bisa di-maintain dengan baik gitu loh. Ya, Nah, ya. apalagi kemudian kita juga ternyata saya juga baru terinfo bahwa ada penambahan amunisi yang saya pikir tadinya sudah langsung bisa berangkat ke Jakarta bareng-bareng yang lain. Hmm. Ternyata ini pemain yang baru bergabung belakangan ke Jakarta ya, yang Hmm. berasal dari Hoffenheim tadi, Amir Berkic gitu loh. Nah, Oh, mudah-mudahan ke depannya ketika gelaran tinggal beberapa hari lagi, ini bisa dimanfaatkan betul-betul oleh timnas kita hmm. untuk bisa menjaga kualitas, kalau perlu malah meningkatkan kualitas permainan. Dan Hmm. saya dengar juga belakangan Coach Bima Sakti lebih memfokuskan pada peningkatan kualitas fisik pemain gitu loh. Ya, 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 ya. Ya memang gitu ya. Saya mikirnya gini, kalau pengen tidak cedera berarti fisiknya harus bagus gitu. Ya, betul, betul. Tapi tapi kemarin ketika Indonesia menghindar dari timnas lain peserta U17 gitu ya. Dengan alasan takut cedera kan artinya fisiknya kita masih lemah nih. Bisa nggak dikatakan seperti itu, Bro? Tidak terlalu ada ukuran ya untuk menentukan apakah fisik ini juga akan punya pengaruh terhadap cedera. Tapi paling tidak kalau memang ingin katakanlah supaya mencegah, mengantisipasi terjadi hal-hal yang
demikian. Saya pikir itu adalah sebuah langkah yang bijaksana juga. Hmm. Walaupun kita tahu bahwa ada beberapa tim-tim peserta Piala Dunia yang sudah datang nih, gitu Hmm. loh. Contohnya tim dari Amerika Serikat juga sudah muncul di Bali, ya, saya Hmm. pikir ya. Dan bisa saja ya para pemain atau para tim yang sudah datang ke Jakarta, ketika mereka ingin katakanlah aklimatisasi dengan cuaca di Indonesia, Hmm. mereka juga menghendaki sebetulnya laga uji coba, biar mereka Hmm. atmosfer pertandingan sudah mulai ada gitu loh. Hmm. Nah, kalau misalkan Indonesia kemudian ditawari untuk uji coba oleh mereka, tapi Indonesia menolak, saya pikir itu juga bukan sebuah ini ya kekeliruan. Saya tidak Hmm. melihat itu sebagai sebuah kekeliruan, tapi Hmm. ini adalah sebuah strategi untuk menjaga jangan sampai terjadi apa-apa gitu loh. Ya. Mengingat bahwa waktu yang sudah mereka habiskan untuk menjalani training center dan segala macam dan sampai tahap seleksi kepada pemain-pemain yang diharapkan tampil, ini kan juga udah panjang waktunya ya. Ya. Nah, akan sangat disayangkan kalau pada saat gelaran sudah dekat, ada pemain yang ternyata tidak bisa hadir gitu loh bro, karena cedera gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya ketakutan untuk takut cedera itu tidak berarti bahwa fisiknya lemah kan gitu ya. Berarti bisa Tidak, aja fisiknya iya, sebenarnya udah kuat, cuman memang khawatir aja Heeh, kalau cedera. Artinya bisa juga betul. disebut bahwa ini pilihan pemainnya terbatas nih kalau kayak gitu. Kalau dia cedera udah kacau nih gitu ya. Bisa kan kayak gitu. Bisa saja, bisa saja. Ya, karena kan kita tahu ya bahwa proses seleksi memang kan dulu dengarnya kabar di beberapa lokasi ya. Hmm. Walaupun pada akhirnya nama-nama itu lagi yang muncul. Ya. Nah, mungkin saja bahwa katakan resources yang ada di beberapa daerah yang dilakukan seleksi itu belum bisa menyamai apa yang dimiliki oleh timnas yang menjadi pondasi gitu loh. Hmm. Jadi Hmm. mereka tidak dipilih. Ya. Nah, kalau misalkan kan setiap tim dalam sebuah event pasti kan dibatasi jumlahnya ya. Hmm. Kalau itu juga kemudian harus berkurang karena cedera, tentu juga kan akan jadi masalah nantinya gitu, Ya. bro. Hmm. Oke, itulah obrolan tentang U17. Tapi ada berita lain nggak tentang timnas Indonesia yang lain? Katanya STY jadi sesuatu tuh di klub Korea dan juga dua pemain Indonesia yang di Malaysia juga katanya jadi nominator. Gimana nih? Iya, ya ini kan berita-berita yang kita dapat ya. Sementara STY sekarang jadi penasihat nih, jadi Hmm. komisi penasihat di klubnya yang dulu Hmm. di Seongnam ya, Seongnam FC. Dulu kan STY karirnya panjang di Seongnam ini ya, Ilhwa Hmm. Chunma. Dulu namanya Seongnam Ilhwa Chunma sebelum menjadi Seongnam FC. STY itu dari tahun 92 sampai 2004 dia berkarir di klub yang tersebut ya. Hmm. Dari 12 tahun rentang karirnya dan sudah menjalani 401 kali Hmm. permainan lah ya. Ya. Itu STY menghasilkan 99 gol dan 68 assist. Hmm. Dan di klub itu juga STY sempat juga berkarir sebagai pelatih dari tahun 2008 sampai 2012. Hmm. Dan puncak karir dia di kepelatihan ketika membawa Seongnam Ilhwachunma ini, Seongnam FC ini menjadi juara Champion Asia di tahun 2010 gitu Hmm. loh. Ya. Nah, makanya tidak heran ketika Seongnam ini saat ini ada di ranking ke-10 kalau nggak salah di K2 ya, K-League-nya 2, K-League 2 Hmm. Liga Korea. Jadi mereka merasa butuh untuk memasukkan nama STY sebagai komisi di ini ya, penasehat ya. Ya. Dan saya dengar kabarnya penasihat untuk bidang ke pencarian pemain, dengar-dengar sih seperti itu ya. Waduh, Dan ini mudah-mudahan aja kehadiran STY ini juga bisa membawa berkah buat pemain-pemain pemain nasional kita ya. muda. Ya. Betul. Tapi bisa nggak sih diartikan bahwa oh, ini kayaknya tempat saya nanti nih kalau ternyata tidak diperpanjang oleh PSSI? Saya rasa enggak ya. Soalnya di Seongnam itu STY hanya sebagai penasehat, sebagai konsultan gitu loh. Iya. Jadi dia tidak sebagai eksekutif di ini ya, eksekutif dalam pengertian sebagai pelatih, sebagai direktur teknik, itu tidak seperti itu. Tapi Hmm. dia harus sebagai konsultan kepelatihan lah dalam hal Hmm. ini.
Iya. Jadi rasanya sih kalau misalkan angin yang selama ini berhembus kan sepertinya STI akan diperpanjang sih. Iya. Dengar-dengar seperti itu. Mudah-mudahan kita senang, tapi pasti tentu eh, berdasarkan hasil dari babak kedua juga ya. Kalau misalnya babak Betul, keduanya bagus, pasti harus diperpanjang. Tapi kalau jeblok ya betul. nggak tahu juga. Iya, STI ini tanggal 16 juga udah bertanding di Irak gitu loh. Oh iya benar. Ya. Terus Ini ini Sadil gimana tuh? ya Sadil sama ini ya Jordi Amat ya. Itu kan bermain di Liga Malaysia dan status mereka adalah sebagai pemain asing gitu loh. Ya. Nah, kedua pemain ini satu hasil naturalisasi Indonesia, satu lagi pemain lokal Indonesia yang kebetulan di tingkat klub dan laga-laga mereka di liga itu kan memperlihatkan ya, ini ya kualitas yang sangat bagus ya. Ya. Bahkan Jordi Amat juga terpilih sebagai kapten di JDT. Mhm. Nah, kemudian Sadil juga begitu bagus bermain di Sabah sehingga akhirnya oleh juri yang katakanlah juri pemilihan untuk Hmm. pemain-pemain asing terbaik di Liga Malaysia itu memasukkan nama mereka berdua gitu Ya. loh. Ya. Ya Walaupun mudah-mudahan. walaupun pesaing ini aja Jordi Amat dari JDT aja kalau nggak salah masih ada dua nama lagi gitu loh. Oh, Itu oh baru banyak ya. banyak. Bahkan salah satu apa konten apa nominasinya itu adalah top scorer yang saat ini di Liga Malaysia ya. Oh, Tapi ini bukan bukan dari JDT ya. ya. Artinya kans untuk Jordi Amat dan Sadil sebetulnya terbuka walaupun mereka punya pesaing-pesaing yang juga kuat gitu loh, Bro. Ya, mudah-mudahan jadilah ya, jadi pemain terbaiknya gitu ya. Lulus Amin. jadi juara gitu kan, keren. Iya. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai timnas Indonesia. Tadi kita udah bahas mengenai U17 yang katanya sudah memenangkan laga melawan klub Rusia ya dengan skor 4-0 meyakinkan, tapi tertutup jadi kita nggak tahu ini mainnya bagus atau enggak. Tahu-tahu hasilnya 4-0 gitu kan. Kalau menurut sobat Iya. sendiri ini sebenarnya permainannya bagus atau enggak nih? Jangan-jangan lawannya Hmm. memang kurang bagus gitu kan. Atau gimana? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.